Halo, selamat pagi. Jadi kita akan melanjutkan materi kemarin tentang usaha dan perubahan energi. Jadi kalau kemarin itu sebatas konsep dan teorinya, sekarang kita coba belajar untuk menghitung. Jadi bisa kita hubungkan dari konsep tersebut bagaimana kalkulasinya seperti apa. Jadi ada hubungan keterkaitannya sehingga kita bisa lebih gampang untuk memahaminya. Jadi kita akan coba menggunakan angka dari contoh perhitungan ini. Oke, yang pertama kita hubungkan usaha dengan energi kinetik ya. Jadi usaha dengan energi kinetik. Nah, ini contohnya. Kalau untuk mengingat lagi konsepnya seperti apa, bisa kalian buka di video sebelumnya. Jadi sebuah benda bermassa 2 kg. Jadi benda awalnya diam, ditarik dengan gaya sehingga berpindah dan memiliki kecepatan 10 meter per second. Berapa usaha pada benda tersebut? Jadi kalau ada benda tadi diam, energi kinetiknya kan 0, kemudian ditarik sehingga dia berpindah, jadi ada usaha di sana. Jadi karena usaha itulah menyebabkan benda itu yang tadinya kecepatan 0 menjadi kecepatan 10 meter per second. Lalu bagaimana kita menghubungkan dengan usaha? Berapa usahanya? Jadi kalau sebelumnya kita belajar W sama dengan F kali S, tapi di sini tidak ada gaya, tidak ada perpindahan, jadi kita bisa hubungkan dengan energi kinetik. Jadi dari sini kita dapat diketahui massanya 2 kg. Kecepatan awal di sini karena diam kan. Jadi di sini karena diam, V1-nya 0, V2-nya 10. Jadi menjadi 10, tadinya diam jadi 10. Berapa usaha? Nah, ini ilustrasi gambarnya seperti ini. Ada benda misalnya ya 2 kg misalnya seperti ini, dikasih gaya. Kecepatan awalnya kan diam, jadi kecepatannya 0. Nah, jadi bergerak. Jadi pas di sini kita ambil ketika di sini saja, kecepatannya jadi 10 dan berpindah sejauh S. F sama S tidak diketahui. Jadi kita akan menghitung usaha melalui perubahan energi kinetik. Ya. Jadi jawabannya adalah tadi udah dapat diketahui, sekarang kita langsung menjawab bahwa W usaha yang sebelumnya adalah F kali S kita hubungkan dengan delta EK. Jadi perubahan energi kinetik. Usaha di sini yang dimaksudkan adalah berapa besar berubah energi kinetik dari keadaan awal menjadi keadaan akhir. Ini adalah perubahan bentuk energi. Gitu. Jadi energi yang kita berikan, kita menarik dengan energi, sehingga bendanya memiliki energi kinetik. Jadi energinya akan berpindah wujudnya. Jadi dari kita ke bendanya. Nah, W yang namanya delta EK berarti keadaan satunya tadi di sini ya. Keadaan satunya di sini ketika dia diam, dan ini keadaan 2, makanya ada V1 dan V2. Jadi delta EK di sini berarti keadaan 2 dikurang keadaan 1. Jadi keadaan akhir dikurang keadaan awal. Jadi EK2 dikurang EK1. Gitu kita dapat langsung nilai dari usaha. Nah, sekarang kita masukkan energi kinetik rumusnya. Ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Itu juga sudah di video sebelumnya. Kalau kalian lupa bisa di play lagi. Bisa kalian lihat lagi bagaimana energi kinetik. Jadi setengah mv2 kuadrat. Jadi V-nya di sini adalah V2. Kita gunakan V2. Masanya sama ya M dan M. Dikurang setengah M V1 kuadrat. V1-nya kita gunakan ya V1-nya di sini nanti. Kita masukkan angkanya. Ya, masanya 2 kg, setengah M massa 2 kg, kecepatan keduanya adalah 10 kuadrat. Dikurang setengah kali 2 ya masanya. Ini masanya sini. Dan V1 kuadrat. V1-nya adalah 0. 0 dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah setengah kali 2 kali 10 kuadrat dikurang. Nah, ini ya 0 kuadrat ya 0 kali 0 berapapun hasilnya tetap 0 kan. Ya udah di sini tinggal kita coret 10 kuadrat, maka W hasilnya adalah 100 Joule. Oke,
Jadi konklusinya di sini adalah kita bisa menghitung usaha bukan hanya dari F kali S, tapi usaha itu bisa kita hitung dengan menggunakan nilai dari energi, entah itu energi kinetik, entah energi potensial. Nah, untuk saat ini terjadi perubahan energi kinetik. Jadi usaha yang diberikan oleh orang itu dijadikan berbentuk perubahan energi kinetik dari yang tadi bendanya diam, berarti energi kinetiknya 0, menjadi energi kinetiknya jadi 100. Jadi di sini 100 dikurang 0. Itulah perubahan energi kinetik yang sama dengan usaha yang diberikan pada benda tersebut. Oke. Contoh kedua. Sebuah benda yang awalnya diam juga tadi, sekarang bendanya juga ditarik dengan gaya 100 Newton. Nah, di sini ada gayanya, tadi nggak ada. Berpindah sejauh 10 meter, ada gaya dan perpindahan juga. Dan memiliki kecepatan 1 meter per second. Ya, tadi diam, ditarik dengan gaya 100, pindahnya 10 meter, dan di saat 10 meter di sini kecepatannya jadi 1 meter per second. Yang ditanya adalah berapa massa benda tersebut. Oke. Diketahuinya bisa dapat 100, F-nya 100 Newton, S-nya 10 meter, V1-nya 0 meter per second, ya, karena diam kan. Kemudian V2-nya 1 meter per second. Nilainya berapa massa? Massa dari benda tersebut. Ilustrasinya seperti ini, ditarik dengan gaya 100 Newton, keadaannya diam, berarti V1-nya 0, kemudian ditarik ke kanan, berpindah 10 meter, sehingga kecepatannya jadi 1 meter per second di sini. Pas di sini dia 1 meter per second. Cuman ya kita stop aja animasinya ke situ. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi di sini udah ada F, S, V. Jadi kita bisa hubungkan persamaan yang tadi, rumus yang tadi, W sama dengan delta X. Ya, kita masih gunakan rumus yang tadi. Jadi bahwa usaha itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik yang dimiliki benda yang dikenai usaha. Ya, jadi usaha di sini F kali S. Ya, kita bisa gunakan sigma F dikali dengan S. Ya, sama dengan EK2 minus EK1. Nah, kita langsung bawa ke sini. F-nya 100, S-nya 10, udah ada, tinggal kita ganti. Jadi di sini adalah penjabaran, kalau tadi tinggal hitung W udah dapat selesai. Sekarang kita jabarkan karena kita perlu cari massa. Kita masukkan F-nya segini, 100, S-nya 10, setengah M V2 kuadrat minus setengah M V1 kuadrat. Rumusnya sama seperti tadi. Jadi yang pindahin di sini ya. EK2-nya ini, EK1-nya juga ini, masih sama seperti tadi. Jadi ya, kita ganti sekarang juga angkanya. Karena tadi awalnya diam, di sini udah jelas awalnya diam, maka udah pasti bagian sini jadi sama dengan 0. Ya. Ini V1-nya 0 kan? Udah pasti 0. Nah, kita gunakan sekarang setengah M V2 kuadrat. V2-nya berapa? V2-nya 1 meter per second. Ini dari sini udah ada juga. 1 kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Dari sini baru kita dapat nilai M. Oke. Next. Nah, minus 0 ya udah hilang kan? 1 kuadrat 1 jadi juga hilang. Jadi 100 kali 10 jadi 1000 kan. Setengah. Nah, setengah di sini bawa sini jadi kali 2 per 1 kan. Sehingga kalau dikali semuanya sama dengan, oke, kalau dikali semuanya 100 kali 10 kali 2 hasilnya adalah 2000 kg. Itu sama dengan massa. Jadi ini massanya 2000 kg. Oke, jadi dari persamaan ini, dari persamaan W sama dengan delta EK di sini, kita juga bisa menjabarkannya masing-masing. Sigma F kali S sama dengan EK2 minus EK1. Atau dalam persamaan penuhnya jadi F kali S sama dengan setengah M V2 kuadrat minus setengah M V1
kuadrat. Ya sama seperti di sini. Jadi ke sini juga sama ya. Nah, sekarang tergantung yang dicari yang mana. Yang ditanyakan yang mana. Jadi ini adalah salah satu contoh kalau misalnya yang dikalkulasi di sini tanyakan adalah massa. Tapi poin utamanya di sini adalah poin yang perlu kalian benar-benar pahami adalah bahwa usaha di sini yang menyebabkan perubahan energi. Jadi ada perubahan energi kinetik yang tadinya 0 bisa jadi 100 atau berapa. Jadi karena usaha kan, karena ada orang narik benda yang tadinya 0 diem, jadi ditarik jadi bergerak, jadi ada energi. Itu intinya. Jadi di sini adalah penerapan bagaimana kita menghitung hubungan usaha dan energi kinetik. Oke. Contoh ketiga, kalau tadi kan awal-awalnya diem, sekarang kita baca lagi soal di sini. Sebuah bola bermassa 200 gram, awalnya bergerak ke kanan dengan kecepatan 1. Jadi bendanya sudah bergerak, kalau tadi kan masih diam. Jadi kecepatan 1, ditendang ke arah yang sama, berarti dia ditendang ke kanan juga. Jadi bola menggelinding, ditendang lagi ke kanan, jadi makin cepat, menjadi 2 meter per second. Pada saat 20 meter dari posisi awalnya. Jadi tadinya 1 meter, kemudian tendang, terhitung 2 meter per second saat 20 meter dari posisi awal. Ya, bisa kalian baca lagi di sini. Nah, saat 20 meter dari posisi awal. Berapa gaya yang diberikan pada benda tersebut? Nah, di sini jelas kecepatannya berubah dari 1 ke 2, berarti ada perubahan energi kinetik. Ada massa, ada perpindahan. Berarti kita bisa ngitung usaha dulu. Boleh. Jadi pertama kita tulis dulu diketahui. Di sini gram, 200 gram. 200 gram, 0,2 kilo kan. Next, jadi V1-nya 1 meter per second, V2-nya 2 meter per second. Jaraknya atau perpindahannya adalah 20 meter. Kiranya F. Nah, ini ilustrasinya. Tadinya 1. Ya, jadi 2. Ya, seperti itu. Jadi pas di titik sini, dia sedang bergerak memang dengan kecepatan 1. Kemudian ditendang lagi sehingga kecepatannya jadi 2 di titik sini. Dari 1 jadi 2 sepanjang 20 meter. Jadi tadi 1 di sini ditendang, tes jadi di sini 2. Oke, diketahui udah lengkap M, V, dan S. Tanya F. Gimana caranya? Sama. W sama dengan delta EK. Jadi usaha adalah perubahan energi kinetik. Usahanya kita jabarkan lagi. Sama seperti tadi. F kali S sama dengan EK2 min EK1. Di sini ya F kali S tinggal dijabarkan, EK2-nya adalah setengah MV2 kuadrat, EK1 adalah setengah MV1 kuadrat. Baru kita ganti angkanya. F dikali 20 sama dengan ya S-nya kan 20 kan. Setengah kali masanya adalah 0,2 ya tadi 200 gram 0,2 kilo. Dikali karena V2-nya, jadi V2-nya 2 meter per second, kita ganti 2 pangkat 2. Dikurang setengah MV1 kuadrat, setengah M-nya 0,2 tetap 0,2, V1-nya ya, ingat ini ke sini pindahnya 1, V1-nya 1 kuadrat. Sudah lengkap penggantian angkanya dari variabel menjadi angka, bisa kalian perhatikan lagi. Ya, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, pause aja videonya. Habis itu lihat lagi, cek-cek. Oh ya, kalau sudah bisa di play lagi. Nah, lanjut. Di sini sudah ada angka semua, tinggal dikali. Jadi kita kalikan di sini. Nah, ini hasil perkaliannya. Ini belum saya kali, F kali 20. Ya, yang jelas ini dicoret 0,1 kali 4, 0,4. Dicoret-coret 0,1 kali 1 ya 0,1. Oke. F kali 20 sama dengan 0,4 kurang 1. So, F kali 20 sama dengan 0,3. Dari sini F dikali 20 sama dengan 0,3. Sehingga nilai F sama dengan 0,3 dibagi
20. 0,3 dibagi 20 hasilnya adalah 0,015 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada benda tersebut atau bola tersebut yaitu sebesar 0,015 Newton. Sangat kecil. Karena perubahan kinetiknya juga tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar perubahannya. Oke. Jadi bisa poinnya di sini adalah ini ya, semoga bisa dipahami. Ini ya. W sama dengan delta EK kemudian dijabarkan. Ya, EK-nya dijabarkan jadi ke bawah di sini jadi. Ya. Tidak harus selalu dihafal, cukup dipahami saja. Yang jelas sering kalian lihat permasalahan seperti ini, kalian bisa menjawabnya ya. Kalian cukup mengingat W sama dengan F kali S, EK adalah setengah MP kuadrat. Oke, ini tugas. Sebuah motor bermasa 100 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Kemudian dipacu jadi digas ya. Sehingga kecepatannya jadi 20 meter per second dari keadaan awal. Sampai keadaan itu dia berpindah 100 meter. Jadi dari kecepatannya 10 sampai kecepatan 20 tuh pindah 100 meter. Berapa usaha yang diberikan oleh mesin motor? Berapa gaya dorong mesin? Ya, usaha delta EK. Delta EK udah ada di sini, tinggal kalian hitung dapat W seperti contoh pertama. Berapa gaya dorong mesin? Ini seperti contoh barusan, contoh ketiga. Kalian tinggal masukkan angkanya, ganti-ganti, dikali, udah selesai. Oke, next kita akan bahas tentang usaha dengan hubungannya ke energi potensial. Energi potensial itu adalah energi yang hubungannya dengan ketinggian. Energi potensial gravitasi ya. Ya, di sini kita bahas energi potensial gravitasi. Contohnya langsung aja ke kalkulasi. Kalau misalnya dari konsep dan animasinya sudah ada di video sebelumnya kan. Oke. Sebuah benda 1 kilo berada di atas lantai. Kemudian dipindahkan ke atas sebuah meja setinggi 1,5 meter. Jadi ada meja 1,5 meter. Berapa usaha yang dilakukan orang tersebut terhadap benda? Jadi usaha untuk mengangkat benda yang tadi 1 kilo dipindahkan ke atas sebuah meja setinggi 1,5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi kalau tadi bendanya kan di bawah, kita pindahkan ke atas, berubah nggak energi potensial? Udah pasti berubah. Jadi mengingat kembali bahwa energi potensial itu adalah energi yang keterkaitannya dengan ketinggian. Makin tinggi benda itu dari bumi, dari tanah, maka energi potensial makin besar. Jadi kalau sekarang di ilustrasi ini tadi di atas lantai anggapannya ketinggiannya 0, berarti energi potensial 0, diangkat menjadi 1,5 meter, jadi posisinya kan makin tinggi. Berarti energi potensialnya bertambah. Energi potensial bertambah dari mana? Dari mana dapat energi potensial? Tadinya kan 0. Dari usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi orang angkat benda kan melakukan usaha. Sama benda itu berpindah, ya kan? Nah, sekarang kita coba hitung kalkulasi. W sama dengan delta EP. Jadi kalau sebelumnya F kali S kita pakai hitung usaha, jadi sekarang pakai delta E semua. Tadi kinetik, sekarang potensial. Usaha yang dilakukan terhadap benda tersebut bisa kita hitung dari W sama dengan delta EP. Jadi sama seperti tadi, delta EP itu adalah EP2 dikurang EP1. Jadi W-nya sama dengan EP, rumusnya adalah M kali G kali H, M dikali G kali D kali H. Kita ganti sekarang EP2 itu M kali G kali H2. Dikurang EP1 M kali G kali H1. G-nya nggak berubah, M-nya juga nggak berubah. Jadi bedanya adalah H2 dan H1. Hanya berbeda di sana. Jadi masanya tetap kan karena bendanya sama. Oke, langsung aja. Ini bisa kita sederhanakan menjadi sebuah persamaan. W sama dengan mg dalam kurung H2 dikurang H1. Dikurangin aja ketinggian. Selisih ketinggiannya berapa? Jadi ini lebih gampang dari yang tadi. Nggak ada kuadrat. Sekarang kita hitung. Oke. W sama dengan masanya 1 kilo. G-nya 10.
ketinggian H2-nya jadi 1,5 meter dikurang 0. Jadi di atas landai kita asumsikan 0. Tinggal kita kurang 1 kali 10 kali 1,5 hasilnya 15 Joule. Selesai. Jadi simple sebenarnya. Itulah hubungan antara usaha dengan energi potensial. Tugas kedua. Sebuah mesin lift mengangkat benda dari ketinggian 1 meter. Berarti ini adalah H1. Ke atas sebuah gedung setinggi 11 meter. Berarti ini adalah H2. Udah jelas. Nah, memerlukan usaha sebesar 85 kJ. Ini W-nya diketahui. G-nya ada, berapa massa. Jadi bocorannya W sama dengan M G H2 min H1. Kalian tinggal ganti. W-nya ada 85 kJ. Kilojoule-nya ingat ya. Kilo berarti kali 1000. Masanya adalah yang ditanyakan. Masa tanya G-nya 10, H2-nya 11, H1-nya 1. Ya udah tinggal dapat massa nanti. Oke, selamat mengerjakan. Gampang. Jadi kalian harusnya semangat ya. Jadi seperti itu kalian dapat M. Lanjut ke hukum kekalahan energi mekanik. Kalau tadi hubungannya hanya W dengan EK, W dengan EP. Sekarang hubungannya EP dan EK yang kemudian juga kalau dijumlahkan disebut dengan energi mekanik total. Jadi konsepnya juga sudah ada di video sebelumnya. Contoh ilustrasi. Ya, suatu yang paling alamiah jatuh ke bawah atau ke tanah yaitu adalah buah yang dari tangkai. Itu secara alamiah sekali. Ya, jadi sebuah benda kelapa 1 kg, anggapannya 1 kilo itu kelapa jatuh dari tangkainya dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jadi ada buah kelapa yang pas di pohonnya tuh ketingginya 20 meter. Tadinya kan diem, menggantung. Kemudian karena sudah saatnya jatuh, dia jatuh dari ketinggian 20 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat, kita lihat ilustrasinya. Nah, kita asumsikan di sini kelapa yang 1 kg jatuh dari ketinggian 20 meter. Anggap aja ini ilustrasinya, bulat ini kelapanya. Jadi jatuh kenapa? Karena gravitasi G. Nah, berarti disinilah yang kita sebut dia menyimpan sebuah energi potensial. Yang tadinya diem, kan energi kinetiknya nol. Gara-gara gravitasi, dia jadi jatuh. Jadi disinilah kita sebut dengan energi potensial gravitasi. Jadi kalau nggak punya energi, kalau kalian ketimpa di bawahnya kena kelapa, ya kalian nggak apa-apa kalau nggak ada energi. Otomatis dia udah punya energi. Siapa yang berani tertimpa sebuah benda dari atas? Karena memang benda yang pada ketinggian tertentu memiliki energi juga. Yang disebut dengan energi potensial. Oke, jadi dia jatuh ke bawah. Terus itu ilustrasinya. Nah, kita hitung energi potensial, energi kinetik, energi mekanik kelapa ketika ditangkai. Titik A, ketika ditangkai. Energi potensial, energi kinetik, energi mekanik ketika 8 meter di atas tanah. Jadi belum di tanah, masih di 8 meter di atas tanah. C, energi potensial, kinetik, dan mekanik saat pas dia menyentuh tanah. Sesaat dia pas baru dia mengenai tanah. Sekarang kita coba menghitung dan menghubungkan persamaannya. Soalnya A, ditangkai di titik A. Ya, karena dia masih menggantung di tangkainya. Ya, dia jadi masih diam keadaan awalnya. Jadi V awalnya 0, masih diam. Kita bisa menghitung energi potensial terlebih dahulu. Rumusnya M kali G kali HA. Ketinggian di titik A adalah 20 meter. Masanya 1 kilo, gravitasinya 10. 1 kali 10 kali 20 ya. Massa kali gravitasi kali ketinggian. Hasilnya 200 Joule. Jadi kita dapat bahwa energi potensial ketika di titik A adalah 200 Joule. Lalu energi kinetiknya gimana? Simpel sekali sebenarnya, nggak usah pakai rumus. Kalau
V-nya 0 ya udah energi kinetiknya sama dengan 0. Kecepatan awalnya kan ada dia diam kan awalnya ditangkap. Dia diam tiba-tiba jatuh terlepas. Jadi V-nya karena V-nya 0 ya udah hasilnya tetap 0 jadi energi kinetik di titik A adalah 0. So, energi mekaniknya gimana? Energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial dari kelapa itu. Jadi energi mekanik di sini kita cukup menjumlahkan EK dengan EP. Karena tadi awalnya diam ya EK-nya 0 dan EP-nya adalah 200. Sehingga kita jumlahkan menjadi tetap 200 Joule. Jadi pada titik di sini ketika awalnya dia tidak bergerak dan memiliki ketinggian, jadi sepenuhnya dia memiliki energi potensial tanpa energi kinetik. Yang mana energi potensial itu sendiri adalah sama dengan energi mekanik jadinya. Karena EK-nya 0. Oke, tinggal dijumlah EP tambah EK dapat EM. Itu di titik tangkai A. Sekarang kita ke kondisi yaitu di titik B. Dia belum di tanah, dia masih 8 meter di atas tanah misalkan. Di titik B. Disinilah kita menghitung. EP di titik B masih bisa kita hitung. Jadi masanya kali gravitasi kali H di titik B. 1 kali 10 kali H-nya 8. Jadi H dihitung dari bawah. Hitung dari sini ya, jadi 8 meter. Jadi ternyata EP-nya menjadi 80. Tadi 200 sekarang jadi 80. Jadi kalau semakin ke bawah, EP akan semakin berkurang. Jadi energi potensialnya 80 Joule. Nah, disinilah kita gunakan EM, hukum kekekalan energi mekanik, judulnya. Jadi, energi mekanik itu nilainya akan tetap di titik manapun dia. Yang berubah adalah energi potensial dan energi kinetiknya. Dia saling bertambah atau saling berkurang. Tetap kalau dijumlahkan hasilnya adalah tetap 200. Jadi kalau tadi di A adalah 200, di B juga 200. Di titik manapun dia, misalnya di sini, tetap dia juga akan 200. Jadi disinilah dimasukkan dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau di A EP-nya tadi 200, EK-nya 0, sekarang di B EP-nya 80, berarti EK-nya berapa? Ya. Tetap kalau kita jumlahkan harus 200. Berarti di B 80, biar totalnya 200, berarti EK-nya adalah 120. Jadi MB, EKB tambah EPB masih sama. Dia harus 200. Karena hukum kekekalan energinya tetap segitu. Jadi EP-nya 80, ya udah EKB-nya adalah 200 kurang 80 dari 120 Joule. Jadi kita udah dapat EP, EM dan EK dari konsep hukum kekekalan energi mekanik. Jadi poin pertama adalah kita harus tahu berapa energi mekanik. Jadi kita tahu di titik manapun tetap totalnya adalah segitu. Sekarang di C. Dia jatuh. Nah, pas sesaat di tanah. Pas di tanah berarti hanya 0 kan? Oh ya, ini sorry, ini C. Saya lupa ganti. EP di titik C, masanya 1, G-nya 10, HC-nya 0. Ya udah, energi potensialnya habis. Habis dia, makin ke bawah, energi potensial makin berkurang. Tapi kecepatan kalau tadi benda makin ke bawah makin cepat. Maka energi kinetik makin ke bawah semakin besar. Jadi ketika EPC-nya di sini adalah 0, dengan konsep hukum kekekalan energi mekanik harus sama EMA, EMB, dan EMC 200. Berarti karena EP-nya 0, kita langsung dapat langsung aja ya, EK-nya adalah 200. Ini 0, 200 ya udah EK-nya adalah 200. Jadi sekarang disinilah konsepnya ada terjadi perubahan energi potensial. Tadi potensialnya 200, makin ke bawah makin berkurang, di B potensialnya 80, di C potensialnya di 0. Sebaliknya, potensial berubah menjadi kinetik. Kinetiknya 0, di sini jadi makin bawah makin besar, di B 120, di C jadi 200. Jadi dia akan berubah wujud dari potensial ke kinetik.
Itu intinya. Oke, kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang kita coba dari bawah ke atas. Sebuah bola 400 gram terlempar ke atas dengan kecepatan 20. Jadi bola 400 gram terlempar ke atas dengan kecepatan di bawah awalnya 20 meter per second. Ya. Di awal gravitasi ke bawah, makin lama makin ke atas habis kecepatannya kan. Ya. Hitung coba energi kinetik saat ketinggian 2 meter, ketinggian maksimum benda. Nah, di sini tanya cuma 2. Energi kinetik dan kecepatan saat ketinggian 2 meter dan kemudian ketinggian maksimum. Jadi karena ada gravitasi yang tadi kecepatannya pas dia baru berangkat itu 20, makin ke atas kan makin lambat ya karena gravitasi. Otomatis sesaat dia akan mencapai maksimum ketinggian. Setelah itu dia jatuh lagi ke bawah. Pertanyaannya berapa ketinggian maksimum? Ya udah di sini udah sangat gampang. V ketika hanya maksimum ya sama dengan 0, habis dia kecepatannya. Baru turun balik lagi. Nah, di titik B ketinggian maksimum jadi saat kecepatannya habis. Jadi ada momen di saat itu kecepatannya dia 0. Coba kita bahas di titik A. Tetap dia memiliki kecepatan awal 20 meter per second. Di posisi A kita bisa menghitung energi potensialnya ya, sudah pasti 0 karena ketinggiannya 0. Ya nggak usah tidak usah kita susah-susah menghitung IP nya pakai rumus karena ketinggiannya 0 udah pasti 0. Sekarang hitung EK nya lumayan lebih gampang. EKA jadi kita misalkan A nya di bawah di sini, setengah MV A nya kuadrat, setengah masanya 400 gram jadi 0,4 dengan kecepatan 20 meter per second, 20 kuadrat. Kita ganti dan masukkan angkanya setengah kali 0,4 jadi 4 per 10 kan, 400 sama 80. Hasilnya adalah ya coba saya ganti pakai warna yang lain ya, ini ya, ini nolnya coret 1, 4 nya sisa 2 kali 4 8 kali 10 jadi 80 Joule. Ini adalah energi kinetik ketika di titik A. So jadi kita langsung dapat EPA energi potensial di A 0, EK nya adalah 80, jadi kita langsung dapat energi mekanik EK tambah EP 80 tambah 0 ya udah 80 Joule. Jadi energi mekanik ya, energi totalnya adalah 80 Joule di keadaan awal ketika dia baru mau berangkat ke atas. Next, poin B. Naik pas dia 2 meter. Pas dia 2 meter, kita cek. Ya, ketika dia duduk di 2 meter, ketinggian 2 meter, EP-nya juga sudah bukan 0 karena dia udah punya ketinggian. Jadi ketinggiannya udah 2 meter, jadi masanya 0,4. Gravitasinya 10 dan ketinggiannya 2 meter, tinggal kalian kali ya. Hasilnya 8. 0,4 minus 10 coret 2 kali 4 sama dengan 8 Joule. Jadi ini jadi EP di titik B. Nah, sekarang kita hitung langsung. Pakai EM, karena kita udah dapat EM-nya tadi 80 kan. Jadi di sebelumnya kita dapat EM-nya 80 Joule. Berarti di B juga sama dengan 80 Joule. A 80 ya B juga 80, harus sama. Nah, kita baru bisa ngitung bahwa EK di B tinggal dikurangi. Tadinya 80 menjadi EP 8, berarti 80 kurang 8 hasilnya 72 Joule. Ya. Energi kinetik di B adalah 72 Joule. Jadi seperti itu kita menghitung EP dan EK dan EM.
Nah, dari sini kita bisa menghitung kecepatannya. Setelah kita sudah dapat EK, baru kita hitung kecepatan. EK adalah setengah mv v kuadrat. Oke. EK di sini kita langsung bawa sini. EK-nya adalah 72 setengah, masanya 0,4 ini per kilogram kan, kali VB kuadrat. Nah, dikali silang, 2-nya naik ke atas, 72 kali 2, 0,4-nya jadi turun ke bawah, sama dengan VB kuadrat. Jadi hasilnya 360, itu adalah nilai VB kuadrat, bukan VB. Tadi dia masih dalam bentuk kuadrat. Kalau kita mau tahu dapat VB-nya, tinggal kita akarkan, sehingga jadinya adalah, karena tadi VB kuadrat 360, berarti VB sama dengan akar 360, 18,97 meter per second. Jadi kita dapat kecepatan di titik B adalah 18,97 meter per second. Ya, jadi seperti itu. Jadi poinnya adalah kita tetap menggunakan hubungan energi mekanik. Di titik A kita cari dulu EP, EK-nya berapa, dan kita dapat EM. Dari EM nanti bisa kita cari lagi di titik B, C, dan seterusnya. Jadi intinya adalah energi mekaniknya sama. Kita ke titik tertinggi sekarang. Nah, sampai ketinggian maksimum. Di ketinggian maksimum, kecepatannya adalah 0. Dari sini kita langsung dapat EK-nya adalah 0. Jadi EK-nya habis. Dari A-nya tadi 80 naik jadi habis. Tetap menggunakan EM, A, B sama dengan C, kemudian 80 Joule. Otomatis EP di C sama dengan berapa? H di C sama dengan berapa? Ya, H maksimum yang bisa dicapai, karena dia harus jatuh lagi. Itu adalah tugas nomor 3. Oke, itu semua untuk hubungan dari hukum kekalahan energi mekanik, kemudian usaha dengan perubahan energi. Jadi seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya. Ingat seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kalian masih perlu mencernanya, tinggal di pause videonya, kalian lihat dari kalkulasinya ya, yang saya maksud ya. Jadi antara perkalian, pembagiannya bisa kalian pause video, setelah paham baru di play lagi. Oke, jadi seperti itu untuk di sesi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dikerjakan dengan baik. Jangan lupa juga untuk belajar dari referensi yang lain. Coba kalau misalnya ketemu soal-soal di buku latihan-latihannya dikerjakan. Jadi di tes berikutnya kalian bisa mendapat nilai yang lebih bagus. Oke, segitu, sampai di sesi berikutnya. Bye.